Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Pembahasan hari ini masih sama dengan pembahasan yang kemarin, yakni membahas tentang virus corona yang semakin hari semakin membahayakan dan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan akibat virus tersebut. Iya. Bagaimana jika ada orang yang takut meninggal dunia karena virus corona? Oh iya. Jadi begini, kalau membahas takut mati itu sebenarnya kurang tepat, karena mati itu sebuah keniscayaan. Gitu. Siapapun orangnya pasti akan mati. Dia takut mati, pasti mati. Dia tidak takut mati, pasti juga mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu lari kemana saja, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, maka mati itu akan menjumpai kamu. Jadi siapapun orangnya di dunia ini pasti akan mati. Walaupun sakti Mandraguna ditembak laka-laka, disubuk mandok-mandok, dibedir mencicil, pasti dia akan mati. Walaupun iso mabur tanpa suwiwi, iso nyelentik tanpa jendek, iso ngilang ra iso balik, pasti akan mati begitu. Jadi kalau bicaranya tentang takut mati ini sebenarnya kurang tepat. Tapi kalau konteksnya itu adalah menjaga keselamatan jiwa, gitu ya, waspada agar jiwa ini tetap selamat, tetap hidup, tidak mati, ini beda lagi pembahasannya. Ini namanya menjaga keselamatan jiwa. Kalau konteksnya seperti ini justru malah wajib. Jadi menjaga jiwa itu hukumnya wajib. Jadi setiap orang Islam itu harus melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman keselamatan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang justru membahayakan, ini tidak boleh. Karena agama itu hadir, salah satu tujuannya adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa. Begitu. Jadi konteksnya bukan takut mati, tetapi lebih pada menjaga keselamatan jiwa. Lantas jika ada seseorang yang meninggal dunia karena virus corona itu bisa dikatakan sebagai mati syahid atau tidak, Pak? Ya, terkait orang yang mati karena virus corona. Nah, ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa asyuhada'u khamsatun. Al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi kemudian wasyahidu fi sabilillah. Jadi orang yang mati syahid itu kata Rasulullah itu ada 5. Yang pertama al-mat'un. Mat'un itu orang yang mati karena wabah. Kemudian al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Kemudian al-ghariqu, orang yang mati karena tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang mati karena kejatuhan reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati karena syahid di jalan Allah. Nah, kalau merujuk kepada hadis itu, tentu orang-orang yang mati karena wabah virus corona ini berarti matinya termasuk mati syahid. Nah, kenapa dikatakan syahid? Imam Nawawi mengatakan karena mereka itu wafat dalam kondisi penderitaan yang sangat berat. Nah, makanya dia diberi derajat sebagai mati syahid, mati yang mulia. Begitu. Sekarang ini kan sudah banyak sekali orang yang meninggal akibat virus ini. Bagaimana hukum merawat jenazah yang terpapar virus corona? Ya, jadi orang yang meninggal karena terpapar virus corona itu ya mestinya dirawat sebagaimana umumnya jenazah. Ya dimandikan, ya dikafani, ya disolati, ya dikubur. Gitu. Cuman masalahnya begini. Kalau memang jenazah ini kemudian dimandikan ini berbahaya, itu ya. Tentu berbahaya ini harus disampaikan oleh ahlinya. Dalam hal ini adalah ahli medis. Jadi kalau ahli medis mengatakan kalau jenazah ini dimandikan ini justru berbahaya, virus ini malah semakin menyebar kemana-mana, berarti ini kondisinya kondisi darurat. Gitu. Sebenarnya ada tahapan-tahapan secara syariat. Jadi kalau dimandikan tidak bisa ditayamumi. Tapi kalau misalnya ditayamumi pun juga berakibat tidak baik, berbahaya, maka berarti ini kondisinya kondisi darurat. Nah, kalau sudah kondisi darurat, al-daruratu tubihul mahdzur. Jadi darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Jadi yang asalnya
tidak boleh menjadi boleh. Jadi yang asalnya ini harus dimandikan, boleh tidak dimandikan karena menimbulkan bahaya. Begitu. Jadi pada prinsipnya memang harus dirawat sebagaimana umumnya jenazah. Tapi kalau memang tim medis mengatakan, ya ini harus ahlinya yang mengatakan, itu berbahaya bagi orang-orang yang hadir di situ, ya berarti darurat. Kalau darurat berarti tidak usah dimandikan. Karena tidak usah dimandikan, tentu berarti ini tidak usah disolati. Ya, kalau dikafani memang ya jadi tidak usah disolati, terus kemudian dikuburkan. Cuman di dalam masalah mensolati ini di tingkat ulama masih terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan tetap disolati, walaupun menyolatinya itu di atas kuburannya. Gitu. Jadi jenazahnya sudah Jadi jenazahnya sudah dikubur, kemudian orang-orang yang nyolati itu di atas kuburannya itu. Atau paling tidak disolati dengan sholat gaib begitu. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ketika menghadapi jenazah yang terpapar virus corona. Langkah-langkahnya seperti itu. Beberapa hari yang lalu kan sempat viral itu Pak, yang namanya orang yang meninggal dunia akibat virus corona, lalu dari warga setempat menolak untuk dimakamkan di pemakaman sekitarnya. Iya. Itu bagaimana Pak? Iya. Jadi memang kemarin sempat viral ya. Ada sebagian masyarakat yang menolak jenazahnya orang yang mati karena terpapar virus corona untuk dimakamkan di daerah itu. Sebenarnya memakamkan jenazah itu mau dimakamkan di mana saja itu tidak masalah. Kalau orangnya ini baik ya tetap dia baik di sisi Allah. Bukan kok kalau dimakamkan di kota nanti masuk surga, kalau dimakamkan di desa masuk neraka. Oh, tidak ada ketentuan seperti itu. Dimakamkan di mana saja itu sama saja. Cuman masalahnya satu, di dalam pemakaman itu harus ada izin dari pihak yang berwenang, terutama jenazah yang bukan dari daerah itu. Gitu. Nah kalau dari daerah itu, misalnya orangnya dari daerah itu, ya jelas dia punya hak. Karena makam di situ itu diperuntukkan untuk warganya di situ. Gitu. Nah terus permasalahannya, ketika masyarakat itu kemudian menolak bagaimana? Kalau memang masyarakat ini mewakili pihak yang berwenang, itu ya mewakili pihak yang berwenang. Nah ini yang perlu dibahas. Kalau masyarakat itu bukan pihak yang berwenang, dia tidak punya hak untuk menolak. Kalau masyarakat ini mewakili pihak-pihak yang berwenang, ya pertama, kalau memang alasan penolakannya itu bisa dibenarkan, ya tidak apa-apa. Gitu. Kalau kemudian penolakannya ini dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, nah ini yang tidak boleh. Jadi tidak dibenarkan itu misalnya kayak kasus kemarin. Kenapa ini ditolak? Karena masyarakat khawatir ketika jenazah dimakamkan di daerah itu, ini masih akan menularkan virus corona. Nah pendapat seperti ini itu sudah benar atau belum? Nah ini harus kita tanyakan kepada ahlinya. Nah menurut beberapa keterangan yang saya lihat di televisi itu, dari tim ahli medis, dari kedokteran itu sudah menyatakan bahwa orang yang sudah dimakamkan itu tidak akan menyebarkan virus. Nah berarti ini hanya terjadi kekurangpahaman dari masyarakat. Jadi masyarakat itu masih kurang paham ya. Kalau jenazah yang dimakamkan itu menurut mereka masih bisa menyebarkan penyakit. Padahal menurut ahli kesehatan itu tidak. Kemudian yang kedua, masih terjadi kekhawatiran. Ini masyarakat yang mestinya harus dipahamkan. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah, ya ulama yang harus tampil memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak menolak jenazah yang dimakamkan di daerah itu. Begitu. Jadi kalau alasannya itu memang tidak bisa dibenarkan, berarti penolakan itu tidak boleh. Tapi kalau penolakannya itu dengan alasan yang dibenarkan, ya berarti hak mereka, ya karena dia punya kewenangan. Itulah tadi pembahasan tentang orang yang meninggal akibat virus corona. Jadi selalu jaga kesehatan dan selalu jaga lingkungan agar terhindar dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Cukup sekian ya dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.